Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan yang mungkin mempercayai yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Uzaira Santiago dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Di sini lagi saya akan membagikan hasil diskusi dari mata kuliah Kewarganegaraan dan Anti Korupsi yang pertemuan yang kedua, yaitu yang pertemuan pertama kan tentang korupsi, pengertian korupsi, tipe-tipenya dan yang lain-lain. Untuk yang pertemuan yang kedua ini yaitu menjelaskan tentang faktor penyebab korupsi. Nah, itu faktor penyebab korupsi yaitu penyebabnya berasal dari dalam diri pelaku maupun dari luar pelaku. Sebagai mana yang dikatakan Yamama bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Terus ada juga yang menurut Syam faktornya, yaitu penyebabnya seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu. Itu. Terus ada juga faktor penyebab korupsi, itu ada 3. Yang pertama faktor umum, faktor internal, dan faktor eksternal. Yang faktor umum itu ada politik, 1, 2 hukum, 3 ekonomi, yang keempat organisasi. Terus yang pertama faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politik para pemegang kekuasaan, bahkan ketika mereka mempertahankan kekuasaan. Menurut faktor umum yang politik. Terus faktor hukum. Faktor hukum bisa lihat dari 2 sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegak hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Terus faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Pernyataan demikian tidak benar sepenuhnya, sebab banyak korupsi yang dilakukan oleh pemimpin Asia dan Afrika, dan mereka tidak tergolong orang miskin. Dengan demikian, korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi. Terus faktor yang organisasi terakhir.
Organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Bila mana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikit pun bagi seorang pun untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi A. Kurang adanya teladan dari pimpinan. Yang B. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Terus yang C. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. Terus yang terakhir D. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Itu faktor secara umum. Yang faktor secara internal, yaitu ada dua aspek. Yang pertama aspek perilaku individu. Di antara lain sifat tamak atau rakus manusia. Korupsi bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membutuhkan makanan. Korupsi juga adalah kejahatan orang profesional yang rakus, sudah berkecukupan tapi serakah, mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Ada juga moral yang kurang kuat. Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu. Terus ada juga antara lain gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang yang konsumtif atau yang berlebihan. Terus aspek selanjutnya yaitu aspek sosial. Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Nah, itu aspek-aspek dalam faktor internal. Terus penyebab korupsi ada juga yang dari faktor eksternal, yaitu memiliki tiga aspek. Yang pertama aspek ekonomi, yang kedua aspek politisi, dan ketiga aspek organisasi. Ketidaksadaran masyarakat yang tidak memperhatikan secara kritis tindakan korupsi. Antara lain, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan. Terus yang kedua, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara terbuka namun tidak disadari. Yang ketiga, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat itu melakukannya. Terus yang keempat, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Itu. Terus yang kelima, lemahnya pengawasan secara umum. Pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal dan pengawasan bersifat eksternal. Pengawasan internal
yaitu pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan. Jika pengawasan bersifat internal, yaitu pengawasan dari legislatif dan masyarakat. Pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional pengawasan, serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri. Itu saja yang bisa saya paparkan dari penyebab korupsi. Tuh, jangan lupa like and subscribe and comment channel di bawah ini. Terus bila ada manfaatnya, monggo dibungkus mawon, jika mboten waduh dibuang mawon. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa tonton lagi video selanjutnya. Dadah.